dijalankan di komputer. Jadi itu logika kita berpikir, kemudian kita ketuangkan ke dalam flowchart, kemudian flowchart tersebut digambarkan, ditulis dalam bentuk pseudocode, ya paling tidak kita akan melihat miripnya seperti apa ya, nanti kita lihat dengan bahasa pemrograman. Ya, jadi ini adalah sebetulnya adalah bagian dari algoritma ya, supaya kita bisa menstrukturkan flowchart yang kita buat ke dalam pseudocode ini ya, sehingga ketika pseudocode itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya, bisa dipahami oleh komputer sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Kemudian di sini, jadi tadi sudah dikatakan bahwa pseudocode adalah kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya. Ya. Pseudocode ini berasal dari kata pseudo, ya, pseudo itu artinya imitasi, mirip, ya, menyerupai dengan kode bahasa pemrograman. Jadi mirip dengan kode bahasa pemrograman. Kemudian berikutnya adalah sebetulnya aturan-aturannya tidak macam-macam setiap orang untuk menuliskan pseudocode ini. Yang paling tidak ada kemiripan dengan bahasa pemrograman yang ada. Apakah seperti dengan Visual Basic, ya kan? Visual Basic, Pascal, C++, kemudian PHP, scriptnya ya, script PHP, kemudian juga Python. Jadi nanti kita akan lihat pertemuan-pertemuan berikutnya kita gunakan Python dan PHP ya. Karena C++ kayaknya di Sistemik Bani Saleh itu saya lihat kok tidak ada pemrograman C++ ya. Jadi artinya sudah hilang dari bagian dari mata kuliah yang ada di Sistemik Bani Saleh. Jadi C++ Basic, Pascal, ya, Visual Basic, kemudian C++ itu kita sementara kita tidak pakai ya, tidak kita pakai di mata kuliah ini. Jadi kita akan memakai script PHP dan Python ya, kita gunakan itu untuk mengecek apakah algoritma yang kita buat ini itu benar atau tidak ya, benar atau tidak, jalan atau tidak ya, maka kita harus tes algoritmanya ya, kita tes pseudocode-nya betul nggak, kita tes flowchart-nya betul nggak yang kita buat ini bisa dijalankan dan benar hasilnya ya, sesuai yang kita inginkan ya. Maka kita memerlukan media bahasa pemrograman ya, PHP dan Python ya. Nanti kita belajar sampai dari terkait dengan kedua bahasa tersebut ya, sekitar 2 atau 3 pertemuan ke depan terkait dengan flowchart yang ada, kemudian pseudocode yang ada, kita jajal semua ya. Berikutnya ya, tujuan penggunaan pseudocode ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah manusia memahami ya, memahami dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan ya. Jadi sebetulnya secara umum ya, mungkin dari teman-teman ada yang sudah belajar misalnya di Visual Basic ataukah PHP, ASP ya, mungkin sudah ada yang belajar. Mungkin ada beberapa yang ngambil di jurusan di SMK yang jurusannya itu terkait dengan TI, IT, yang biasanya sudah diajarkan mengenai bahasa pemrograman. Jadi ini bagaimana supaya kita sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman kita sudah memahami dengan pseudocode ini ya. Pseudocode ini kita bisa paham seperti apa sih, karena ini pseudocode itu masih umum ya, masih umum dan mirip dengan bahasa pemrograman yang ada. Tapi kalau sudah terkait dengan bahasa pemrograman, ini sudah terkait dengan aturan-aturan bahasa, tata bahasanya, ya sintak-sintaknya, ya perintah-perintahnya, itu ada aturan masing-masing setiap bahasa. Tapi pseudocode ini secara umum mirip dengan bahasa pemrograman. Tapi itu aturan-aturan ketatnya tidak dibatasi atau tidak kalau salah pun tidak masalah. Kalau pseudocode kan, kalau bahasa pemrograman ya salah, kalau salah ya akan terjadi error atau sintak error ya. Berikutnya ciri-cirinya adalah ada kodenya, ada tanda notasi yang menyerupai dan merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini ada kodenya, ada variabelnya, ada notasinya ya. Ada notasinya seperti apa. Kemudian pseudocode ini sering digunakan oleh seseorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan ya.
algoritma yang ada ya, itu supaya tadi, karena dia kan sudah mendekati bahasa pemrograman. Jadi ini untuk penulisan algoritma yang sudah kita buat menggunakan flowchart, kita buat dengan menggunakan pseudocode. Kemudian pseudocode ini berisi langkah-langkah ya seperti algoritma tadi ya, merupakan langkah-langkah yang memang sedikit berbeda. Kalau bahas algoritma kan bisa macam-macam, kita bahasa apapun kita bisa gunakan ya, bahasa sendiri, bahasa daerah sendiri juga itu adalah algoritma. Apa yang kita lakukan adalah algoritma. Ya. Kemudian kita lihat lagi, pseudocode menggunakan bahasa yang hampir mirip bahasa pemrograman, ya kan tadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga secara ringkas, lebih ringkas daripada algoritma. Ya. Kemudian tidak ada aturan baku yang mengikat tentang penulisan pseudocode. Nah, ini tidak ada aturan ya, tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang mengikat bagaimana cara penulisan pseudocode. Ya. Kemudian perbedaannya di sini kita lihat ya, kan ini bebas kalau algoritma ya, masukan panjang, masukan lebar, nilai luas, panjang lebar, tampilan luas. Kemudian pseudocode ada yang menulis input panjang, input lebar, atau read panjang, read lebar, ya. Luas sama dengan panjang ke lebar, ya. Nah, tanda panah ini adalah menunjukkan bahwa bahwa hasil perkalian antara variabel panjang dikalikan dengan variabel lebar, ini hasil perkaliannya disimpan ke dalam variabel luas. Ya. Kemudian disini print luas, ya. Bisa juga write luas, bisa juga output luas, ya, macam-macam di sini ya. Jadi ini bebas ya untuk membuat ini. Yang penting urutannya benar, logikanya benar, ya. Dan perintahnya boleh print, boleh write, boleh output, ya kan. Ini bisa input, bisa read, ya di sini. Jadi ini adalah urutan. Kalau ini bisa menggunakan bahasa sendiri ya. Sebetulnya ini bagian ya, pseudocode itu bagian daripada algoritma juga ya. Berikutnya kita lihat di sini ya. Misal ini ya. Ada perintah jika sudah selesai cetak invoice. If kondisi selesai dan macam-macam bos, kondisi true ya, kondisi benar, maka print invoice atau cetak invoice atau write invoice ya. Kemudian nilai A sama dibagi dengan 2 ya. Nilai A dibagi 2, kemana nih variabel disimpannya? Oh, di A. Dari A dibagi 2 disimpan di variabel A ya. Ini kan bagi 2 aja, nggak disebutkan variabelnya apa nih yang menampung ini. Menampung A dibagi 2 apaan gitu kan variabelnya. Kita kalau di pseudocode harus jelas A-nya itu apa ya. Lebih detail lagi dibanding algoritma. Kemudian jika A lebih besar daripada 2, jika A lebih besar daripada 2, otomatis ada pakai simbol ya kan. Ada simbol lebih besar, sama dengan simbolnya tanda panah ke kiri ya. Kemudian maka A sama dengan A dikalikan 3 ya, A dikalikan 3. Atau biasanya kali itu menggunakan simbol bintang ya, simbol bintang kali ini ya. Kemudian berikutnya dari 2 bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. Jika A lebih besar B, maka print A. Selain ini ya, kalau di else itu berarti kalau A-nya lebih kecil atau sama dengan, maka cetak B. Jadi jika A lebih besar B, maka yang dicetak adalah A-nya. Kalau ada kata else berarti jika A-nya lebih kecil atau sama dengan B, maka yang dicetaknya adalah B-nya. Ya. Ini adalah menggambarkan proses yang ini secara umum algoritmanya. Di algoritma yang lebih detailnya, lebih pasnya itu menggunakan pseudocode ini supaya nanti kita mempermudah membuat programnya. Kemudian masukkan semua mata kuliah yang ingin diambil pada semester ini ya. Ini for nih kan, ada for-nya, ada pengulangan nih dari mata kuliah yang 0 sampai mata kuliah berikutnya, sampai mata kuliah yang diinginkan. Maka masukkan data mata kuliah. Ini umum, tapi nanti ada yang namanya perintah for ya, pengulangan untuk dari 1 sampai sekian ya dan sebagainya. Ini nanti ada struktur for, struktur pengulangan ya. Kita akan pelajari nanti ya. Jadi ini adalah gambaran algoritma secara umum ya. Bahasanya bebas ya kan, tapi ketika masuk ke pseudocode ya harus terkait dengan kondisi ada beberapa yang perlu diperhatikan jika itu if ya. Karena bahasa pemrograman semua menggunakan simbol-simbol kata yang sudah baku ya, if, then, ya,
if, then, sama dengan kalau di pseudocode pakai tanda panah, ya, seperti ini. Jadi ini adalah pseudocode, yang ini adalah algoritma secara umum yang mungkin kita sering mengucapkan, inilah bahasa algoritmanya. Ketika menjadi terkait dengan pemrograman, maka kita ubah ke dalam pseudocode-nya seperti apa ya. Ini pasangan ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini ya. Ini terkait dengan bagaimana algoritma di sini digambarkan, dituliskan dalam pseudocode. Ya. Kemudian ini bagian dari pseudocode ya. Ketika kita ingin membuat suatu pseudocode, maka ada beberapa bagian yang harus diperhatikan ya. Di sini ada 3. Yang pertama ada deklarasi programnya apa, kemudian kamusnya apa, dan deskripsi algoritmanya ya. Jadi kalau kita membuat program misalnya mengurutkan bilangan misalnya, berarti deklarasi program mengurutkan bilangan. Kemudian kamusnya apa nih, berarti terkait dengan data inputnya dan outputnya ya. Datanya apa saja yang dibutuhkan ya, variabel apa saja yang dibutuhkan di kamus ini ya. Kemudian deskripsi algoritma adalah bagaimana algoritma itu jalan, berarti langkah-langkahnya ada di nomor 3 ini ya. Langkah-langkah programnya ada di nomor 3 ya. Ya, seperti ini deklarasi program ya. Terus programnya apa nih ya, nama programnya apa, karena ketika kita membuat suatu program harus jelas ini nama programnya apa sih ya kan? Supaya ketika kita membuka file tersebut lagi, file program tersebut, kita bisa tahu, oh ini program tentang apa ya, ada penamaannya ya, ada penamaan programnya. Kemudian kamus ya, ini terkait dengan tadi nama variabelnya apa saja, tipe datanya apa saja ya. Di sini harus dijabarkan karena ada beberapa bahasa pemrograman yang harus dijelaskan ya, variabelnya apa saja dan tipenya apa saja ya. Karena kalau itu tidak didefinisikan di kamus datanya itu, maka bahasa pemrograman tersebut akan menyatakan error ya, ada kesalahan bahwa variabel tersebut belum didefinisikan ya. Kemudian berikutnya deskripsi algoritma. Inilah yang mendeskripsikan bagaimana jalannya program. Jadi jalan programnya seperti apa, adanya di bagian deskripsi algoritma ya. Contohnya ini ya, kalau kita lihat kan di algoritma ada assignment ya. Ini tanda simbolnya nih. Nilai tanda panah ke kiri 20, berarti bahwa nilai 20 ini diberikan ke variabel nilai ya. Diberikan ke variabel nilai. Jadi penulisannya seperti ini ya. Kemudian ada operasi ya, ada operasi di sini jumlah nilai A tambah nilai B ya. Ini variabel nilai A ditambah variabel nilai B ya, dijumlahkan menjadi disimpan di dalam variabel jumlah ya. Seperti ini. Ini perintah di dalam deskripsi algoritma. Kemudian ada juga percabangan. Kemarin kan percabangan simbolnya apa tadi kemarin? Gambar wajik ya, wajar wajik. Jika A lebih besar daripada 5, maka misalnya nilai X-nya diberikan nilai 6. Nilai Y-nya diberikan nilai 7. Jika A-nya, ini else berarti ya, else, jika A-nya lebih kecil atau sama dengan 5, maka Z-nya yang bernilai 8. Ya. Ini kalau kita bacanya seperti ini, kalau ini algoritmanya atau pseudocode-nya seperti ini, maka jika A-nya nilainya lebih besar daripada 5, ya, maka yang diproses ini, ya, yang diproses adalah nilai X bernilai 6. Nilai Y bernilai 7. Tapi kalau nilai A-nya lebih kecil atau sama dengan 5, maka yang dilaksanakan bukan yang ini, tapi di bagian else-nya, yaitu Z yang bernilai tidak sama dengan 8. Jadi Z-nya nilai sama dengan 8. Diakhiri dengan kata and if, ya, akhir dari if, ya. Seperti ini. Ini struktur if. Jadi if itu bisa saja tidak mengandung tanda else jika tidak ada pilihan yang lain ya. Kalau ada pilihan yang lain maka harus ditambahkan statement di bawah else ini ya. Ini pasangannya if, else, and if ya. Jadi ini adalah penulisan percabangan yang kemarin gambarnya wajik ya kan. Nah ini juga sama nih terkait dengan pengulangan ya, pengulangan. Jadi contoh yang pertama ini metode while ya. Selama
A-nya ya, selama while itu kan artinya selama A-nya masih lebih besar daripada 5, maka yang dilaksanakan di dalamnya ini X sama dengan 6, Y sama dengan 6 ya. Ini yang dilaksanakan. Tapi kalau A-nya sudah nilainya lebih kecil daripada 5 atau sama dengan 5, maka dia ini tidak dilaksanakan. Langsung perintah keluar dari while ya. Dilaksanakan yang di luar while ini. Ya, di luar ini tidak dilaksanakan ya. Kalau A-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Ya. Ini yang dilaksanakan hanya kalau A-nya lebih besar 5. Ya. Kalau A-nya lebih kecil atau sama dengan 5, maka ini tidak dilaksanakan. Jadi selama dia ini akan ngulang terus, muter terus di sini. Ini akan diproses terus selama A-nya masih lebih besar 5. Ya. Kemudian metode do while. Ya. Kalau metode do while dilaksanakan dulu. Ya. Kerjakan dulu, X sama dengan 6, Y sama dengan 7, baru ditanya, apakah A-nya lebih besar daripada 5? Kalau masih lebih besar daripada 5, maka diulang lagi. Ya, gitu. Kalau ini belum dilaksanakan dulu, ditanya dulu. Kalau yang ini ditanya dulu, kalau memenuhi syarat, ini diproses. Kalau ini salah satu dilaksanakan dulu, kemudian ditanya, kalau masih benar, ngulang lagi ke sini. Ya. Itu do while. Kemudian terkait dengan kamus data, ya, maka ada bagian di pseudocode tadi ada kamus data, ya, di mana ada tipe-tipe yang sudah kita pelajari di SMP, SMA, ya, di SD ini sudah ada. Jadi ada terkait dengan bilangan. Bilangan integer itu adalah bilangan bulat, ya. Minus tak terhingga, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 itu adalah bilangan bulat. Ya. Kemudian bilangan real, bilangan desimal. Ya, bilangan desimal yang ada komanya, ya, ada komanya. Atau yang karena bilangan real ada bilangan yang juga integer juga merupakan bilangan real. Ya. Tapi bilangan real lebih luas lagi karena dia mengandung bilangan pecahan dan desimal. Kemudian karakter, tipe karakter ya terbatas satu karakter, ya, char. Kemudian string kumpulan karakter. Kemudian juga ada tipe data yang bentukan kita sendiri. Dan juga ada tipe data yang terstruktur, ya. Terstruktur itu data-data bertipe record, ya, record. Ini terstruktur. Ya. Jadi ini ada tipe data yang kita kita harus cantumkan ke dalam kamus data nanti, ya. Kamus yang ada di dalam pseudocode. Ya. Contohnya ini, ya. Ini adalah penulisannya. Ya. Tadi ada bagian program, ada bagian kamus, ada bagian deskripsi algoritma, ya, deskripsinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita butuhkan apa sih? Ternyata di deskripsi algoritma ini ada berapa variabel, ya. Ada variabel A, ada variabel B, ada variabel hasil. Jadi ada 3. Nah ini boleh harus didefinisikan di kamus ini. Dia tipe datanya apa? Bilangan bulat. Berarti dia bilangan bulat, ya. Dan bulatnya berapa, ya kan? Nah, A dan B bertipe integer, berarti A dan B bilangan bulat. Boleh juga karena dia hasil juga bilangan integer atau bilangan bulat. Ini boleh juga kita menulisannya A, B, hasil titik 2 integer. Ya, boleh juga seperti itu. Kalau dia sama, begini juga boleh. Kemudian kita lihat deskripsinya. Sudah didefinisikan A, B, dan hasilnya di kamus. Ini penting, ya. Tapi juga di antara bahasa pemrograman juga ada bahasa pemrograman yang tidak perlu mendefinisikan tipe datanya. Ya. Tapi kalau di pseudocode itu wajib menentukan, ya. Supaya nanti kita memakai bahasa-bahasa yang membutuhkan kamus, kita sudah siap, ya. Kemudian untuk deskripsi algoritma, ya, kita lihat di sini. Nilai A, variabel A ini diberi nilai 10. Tapi yang B itu di-input. Ya. Ini B-nya di-input, boleh apa saja. Ya. Boleh B sama dengan 0, B sama dengan 1, dan lain-lain. Ya, kemudian yang hasil adalah, variabel adalah hasil proses nih. Hasil ada variabel proses. Ya. Proses itu apa? Dari penjumlahan A dan B. Nilai A dan B dijumlahkan. A-nya tetap 10 nih, ya.
Kalau dia tetap 10 berarti A adalah konstanta, ya. Dia tidak berubah selama program tersebut berjalan, dia bernilai 10 terus, ya. Kalau yang B-nya berubah-ubah nih, tergantung kita nginputnya berapa, ya. Kemudian setelah diproses, pasti ada output, ada hasil yang harus ditampilkan. Nah, di bawah ada perintah namanya output, ya. Perintah output sama dengan output dari variabel hasil ini. Ya, kalau B-nya sama dengan 5 kita input, berarti hasil sama dengan 15. Ya. Ini dikatakan output, ini input, ini tergantung nanti bahasa pemrogramannya. Ya, tadi ada yang input tuh di bahasa pemrogramannya penulisannya read, kemudian di hasil untuk pencetak di layar ada write, ada echo, ya. Di PHP menampilkan di layar pakai echo, ya. Perintahnya echo, ECHO, ya, echo. Jadi ini adalah contoh gambaran dari bagaimana penulisan pseudocode, ya, pseudocode supaya kita mempermudah dalam membuat program, ya. Jadi ada penamaannya, ada kamusnya, ada deskripsi algoritma. Deskripsi algoritma karena kita bisa lihat bagaimana algoritma berjalan. Kalau ini sudah benar, ya kita tinggal pindahkan, kita konversi ke dalam bahasa pemrograman yang kita inginkan. Apakah Pascal, C Basic, Visual Basic, Java, ya, ataukah Python, ataukah PHP, ya, tergantung kita yang mau kemana. Pada prinsipnya algoritma adalah universal, ya, karena algoritma itu mata kuliah yang tidak pernah hilang, ya. Tidak pernah dihapus di dalam jurusan TI ini atau SI, itu tidak pernah dihapus algoritma. Karena apa? Karena ini sebagai dasar menalar, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi ini tidak pernah hilang mata kuliah ini, ya. Yang kalau bahasa C bisa hilang, ya. Bahasa basic udah nggak dipakai lagi, ya. Udah jarang yang pakai maksudnya, ya. Kemudian Fortran, ada juga bahasa Fortran, ya. Udah jarang yang pakai. Jadi yang dasar di pseudocode ini adalah yang tidak pernah berubah, ya, tidak pernah hilang mata kuliahnya ini. Jadi algoritma pseudocode ini adalah dasar, karena ini bisa dikonversi ke mana bahasa manapun, ya, ke bahasa manapun bisa dikonversi sesuai dengan bahasanya, tata bahasanya, ya. Karena setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaknya, tata bahasanya, ya. Itu yang harus kita pelajari, ya. Jadi jangan dihafal bahasa pemrograman, ya, jangan hafal dikit-dikit lah, jangan semua dihafal juga, banyak juga yang harus boleh buka buku lah kalau buat program lah, ya. Yang penting algoritmanya benar. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, ya. Saya Habib, Pak, dari TIAM. Ya. Ini untuk code, ya. Ya, ini pakai bahasanya kelas C kan, Pak, ya? Apanya? Bahasanya nanti. Bahasa yang ini, ya, bahasa yang kita mau pakai. Programnya. Bahasa program yang kita pakai. Nanti yang kita untuk menguji algoritmanya nanti bahasanya kita akan pakai dua, yang satu PHP, yang satu Python. Oh, Python, ya. Ya, Python. Oh, iya. Karena Python kan bisa dijalankan di itu tuh di HP, ya. Oh, iya benar. Ya, jadi kita coba. Ya. Kalau pakai dua-duanya nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Oh iya, baik, Pak. Sungkem. Berikutnya, ya, nanti saya belajar lah, nanti mungkin ada yang waktu di SMA atau SMK-nya tidak belajar, ya kita sama-sama lah, ya. Ya, lanjut, ya. Berikutnya kita ambil soal pertama nih, ya, kemarin. Buat pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Kita sudah tahu, ya, flowchart-nya. Mulai panjang, baca panjang dan lebarnya. Kemudian ini sebagai input, boleh kata-kata kita ganti juga, input juga boleh, read juga boleh, ya, bahasa Inggris bahasanya boleh lah di sini, ya. Kemudian setelah itu dihitung, diprosesnya, kotak diproses, luasnya itu sama dengan panjang kali lebarnya. Setelah itu cetak, outputnya apa, selesai.
Nah, kalau kita membuat ininya, jadi nama programnya ya luas persegi panjang ya, sesuai yang kita inginkan, karena kita ingin menghitung luas persegi panjang. Kemudian ada berapa variabel di sini? Oh, ternyata dari projectnya ada 3 variabel, yaitu panjang, lebar, luas. Ya, panjang kan tipenya real, yang bilangan real, ya, ada pecahan desimal. Kemudian lebar real juga. Kalau real dikali real, halus real. Jangan kita luasnya integer. Real kali real, hasilnya kan nilai bilangan real itu luas, ya, lebih luas daripada bilangan integer. Jadi luas harus bertipe real juga. Kalau real tambah real, variabel hasil prosesnya juga harus real, ya. Harus lebih besar. Jadi hasil itu harusnya lebih besar, harus lebih besar dibandingkan dengan luas dari rentang bilangan tersebut, ya. Karena bilangan bulat itu bagian dari bilangan real. Kemudian prosesnya dari mana? Ya dari sini, ya proses deskripsi algoritmanya ini dari algoritma ini, dari project ini. Input panjang, koma lebar. Ya. Baca kita ubah menjadi input panjang, koma lebar. Jadi kita akan menginput nilai panjang dan nilai lebarnya. Kemudian proses kita pindahkan ke sini, luas, tanda panah ya ke kiri, panjang kali lebar. Outputnya apa? Oh, cetak luas. Ya, kita tulis output luas. Ya, ini. Jadi ini adalah satu contoh di nomor 1 untuk menghitung flowchart. Ya. Menghitung luas persegi panjang. Ya. Berikutnya nomor 2. Ya. Ada 2 mata kuliah. Ya, 2 mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Tapi syaratnya 2 mata kuliah ini akan dinyatakan lulus jika rata-ratanya yang diikuti ini lebih besar daripada 60 rata-rata kedua mata kuliah ini. Ya. Sebaliknya kalau dia masih lebih kecil ya, daripada 60, maka dia dinyatakan tidak lulus. Ya. Bahkan sudah ini ya. Baca mata mulyai, kemudian baca mata kuliah 1, mata kuliah 2, ya. Kemudian mata kuliah 1 dan 2-nya dibagi 2. Disimpan di variabel rata-rata, ya. Kemudian dicek, ya. Setelah diproses dicek, karena kan kita akan menentukan lulus atau tidak lulus, ya. Kemudian nilai rata-rata, kalau ya ada tanda, apakah rata-rata lebih besar atau sama dengan 60? Jika ya, maka cetak lulus. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 60, jika tidak, maka cetak lulus, tidak lulus, ya seperti ini. Seharusnya ke bawah nih, jangan ke sini ya. Ini tanda panahnya ke bawah. Tanda panah yang ini turunin ke bawah ke arah panah sini ya, ke arah panah yang bawah ini. Ya. Jadi ini adalah untuk menentukan kelulusan mahasiswa menggunakan 2 mata kuliah. Ya. Jadi ini nanti tanda panah ini tadi ke atas ya, diturunin ke bawah, nanti arah yang ini ya, panah yang ini ke arah sini, bukan ke arah sini, ke arah sini. Kemudian ini kita lihat ya procedure code-nya. Jadi kelulusan kamus ya, kelulusan terkait program kelulusan ya kan. Bebas sama rekan-rekan mahasiswa untuk menentukan menggunakan kata penamaan program ini ya. Kemudian kamusnya ada berapa variabelnya? MK1, MK2, hasilnya dia ada di rata 2 ini, rata-rata. Ya. Tipenya adalah bilangan real. Kemudian deskripsi algoritmanya seperti ini. Kita ikutin, kalau ini sudah benar, kita pindahkan saja, baca menjadi input MK1, MK2. Kemudian yang keduanya proses, ya, rata 2, nilainya diperoleh dari MK1 ditambah MK2 dibagi 2. Ya, kemudian kita bawahnya sekarang kondisional percabangan ya, kondisi struktur kondisi atau kondisi percabangan, karena di sini ada pilihan. Jika rata-rata lebih besar 60, maka then ya, output lulus. Else, berarti kalau dia tidak ke bawah, maka cetak atau output tidak lulus. And if. Nah, jadi ini adalah procedure code deskripsi algoritmanya. Ya.
Ini ada secara keseluruhan ada pseudocode untuk mengkonversi flowchart ini menjadi pseudocode, ya. Jadi berikutnya soal nomor 3 sekarang. Kemarin sudah dijawab ya. Ini tidak ada kondisional, tidak ada percabangan ya. Seperti soal nomor 1 ya. Inputnya apa? Cuma satu, jari-jari ya kan. Kemudian variabel outputnya apa? Oh, luas dan keliling. Rumusnya sesuaikan dengan apa namanya yang diketahui lah. Ini kan sudah tahu semua, luas lingkaran maupun keliling. Ah, ini salah. Ini masih ke copy nih saya, luas persegi panjang ya. Ini luas dan keliling lingkaran. Ya. Kemudian kamus, ya kamus. Kita lihat variabelnya adalah jari-jari, luas dan keliling. Tipenya sama, bilangan real. Ya. Kemudian berikutnya adalah deskripsi algoritma. Ya. Jari-jari, or input jari-jari. Luas sama dengan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Kelilingnya sama dengan 2 kali 3,14 kali jari-jari. Outputnya luas dan lingkaran. Ya, ini ganti nanti ya. Ganti, ini bukan luas persegi panjang, luas dan keliling lingkaran. Ya. Jadi ini 3 soal yang sudah ada flowchartnya dan pseudocode-nya. Jadi nanti ujian UTS ya kita sudah ketemu yang namanya ujian menjawab soal membuat flowchart dan pseudocode. Ya. Jadi nanti bentuknya seperti itu ya, soal kemudian pseudocode-nya seperti apa, flowchart-nya seperti apa. Ya, sampai sini pertanyaan. Saya mau tanya Pak. Ya. Nanti Pak terkait tugasnya kan dikirim gambar ya Pak. Ya. Nanti jawaban algoritmanya aja cukup atau sekalian sama flowchart juga Pak? Tergantung kalau nanti tugas kan, kalau yang flowchart kan sudah ya. Ya, kalau misalnya nanti ditanya pseudocode ya langsung pseudocode. Ya. Pseudocode aja ya Pak ya? Kalau kecuali ditanya nanti tugas buatlah flowchart dan pseudocode ya. Kalau flowchart kan sudah, berarti kalau tugas nanti flowchart ya apa? Pseudocode-nya aja ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Berikutnya nomor 4 ya. Kita jawab, mungkin kita sesuaikan nanti nih, kita diskusi karena setiap flowchart kan setiap mahasiswa beda-beda nih ya. Ini sudah diskusi ya, kita lihat ya. Dalam pemilihan jurusan IPA IPS ya, dinilai 3 pelajaran eksakta dan 2 pelajaran non eksakta. Bila nilai rata-rata eksakta lebih besar daripada nilai rata-rata non eksakta, maka siswa di jurusan ke IPA. Bila nilai rata-rata eksakta dan non eksakta sama, maka siswa diperbolehkan memilih. Ya. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Nanti pasti rekan mahasiswa pasti juga memiliki cara sendiri-sendiri ya. Sekarang kita cek yang ini ya, apakah benar atau tidak ya. Kita lihat di sini. Mulai ya. Variabelnya apa di sini ya? Ada 3 eksakta. Berarti kita anggap variabelnya eksakta 1, eksakta 2, eksakta 3. Ini mata pelajarannya ya. Kemudian ada 2 non eksakta. Kita simbolkan aja variabelnya NE1, NE2. Non eksakta 1 dan non eksakta 2. Nah, kemudian rata-ratanya adalah, kan ditanya adalah rata-ratanya. Beri proses. Jadi rata-rata eksaktanya adalah X1 tambah E2 tambah E3 dibagi 3. RE3, N1 tambah RE ya. Ini bukan NRNE ya. Ini RNE ini. RNE ya sama dengan NE1 tambah NE2 dibagi 2 ya. Karena mata kuliah rata-rata untuk yang non eksakta, eksakta ini dibagi 2. Kemudian baru karena ada 2 nilai ini, maka ditanyakan nilainya ya, nilainya RE dengan RNE ya, RNE dan NE. Kalau dia lebih besar, berarti eksaktanya lebih besar daripada non eksakta, maka dia masuk mana? Oh, masuk IPA. Selesai. Set. Sini selesai. Tapi kalau dia jawabannya bukan ya, tidak benar, berarti masih ke bawah, berarti proses ke bawah. Oh, ditanya lagi, apakah nilai eksaktanya lebih kecil daripada RNE, nilai non eksaktanya? Kalau dia masih, kalau dia lebih kecil, maka diproses yang ini, masuk IPS, selesai. Ya, cetak, udah. Tapi kalau ini juga tidak terpenuhi, ini tidak berarti kan sama dengan nih. Oh, silakanlah, pilih sendirilah. Ya mau IPA, mau IPS. Kalau nilai sama. Jadi ini adalah, flowchart
untuk menjawab ini. Tapi nanti bisa disesuaikan dengan rekan teman yang sudah menjawab ya, diskusikan dengan, karena setiap ini beda-beda untuk menjawabnya, bagaimana cara untuk memecahkan ini. Tujuannya sama di akhirnya sama kan, tapi logika dan alurnya atau langkah-langkahnya bisa beda. Pak, maaf Pak, mau nyela Pak. Ya. Itu yang terkait di soal Pak, bukannya di soal nggak ada ini Pak ya, nggak dijelasin kalau nilai eksaktanya lebih kecil dari non eksaktanya maka bisa pilih ke IPS, tapi di situ dijelasin cuman kalau sama doang. Gitu Pak. Ya kan gini, jika nilai lebih besar daripada non eksakta maka masuk siswa jurusan IPA kan? Itu enggak? Ya benar. Nah, pasti kalau lebih kecil mana? Kalau dia lebih kecil. Oh iya paham. Jadi masuk IPS kan? Nah, kalau sama dengan, ya berarti dia silakan pilih sendiri kan? Nah, pasti ada. Ini kan dari dari soal ini kan kita tidak terbatas kita jawab, oh IPS-nya nggak masuk ya. Nah, cuman ini dan ini saja gitu kan. Tapi ada, oh kalau IPS kan harus ada pilihan. Kalau lebih kecil, oh masuk IPS. Gitu. Jadi dari kalimat ini harus dicermati bahwa kadang-kadang soal itu tidak terlihat, tapi sebetulnya sudah harus kita bisa jabarkan bahwa ini sebetulnya lebih panjang lagi. Bila nilai rata-rata lebih besar daripada nilai rata-rata non eksakta, maka siswa jurusan ke IPA. Ya, jika nilai rata-rata eksakta lebih kecil daripada nilai rata non eksakta, dia masuk IPS. Tapi dengan tidak menyebutkan saja, maka pasti otomatis kita harus berpikir bahwa itu ada pilihan lain, ya. Harus ada if yang lain seperti ini. Ya. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Pak, mau nanya. Ya. Kalau yang RE lebih besar dari RNE itu berarti pakai else if ya apa gimana? Iya, else if ya. Oke. Jadi kalau dia ada 3, ya ada if-nya seperti ini, ada nilainya kan ini if, ya. Ini else if, ini else, ya. Nanti kalau kita buat pseudocode-nya, ya, yang atas itu if, ya. Yang bawah adalah else if, yang ini adalah else, ya. Ada strukturnya itu, ya. Kalau lebih daripada 2 pilihan, ya. Kalau cuma ada cuma 2 pilihan, berarti if dan else. Tapi kalau di sini ada 3, maka di sini adalah if-nya, yang ini else if, ya, else if RE lebih kecil dari ini, ya. Satu lagi adalah if else-nya, ya, seperti itu. Sip, terima kasih ya Pak. Berikutnya nomor 5 ya, nomor 5. Ada 2 bilangan bulat, ya, negatif, bukan negatif ya. Cari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar FPB dari kedua bilangan tersebut. Ya. Berarti kalau kita punya bilangan 4 dan 8, FPB-nya berapa? 4. Ya. Kalau 4 dan 20. 4 juga. Kalau juga. 5 dan 20 dan 30. 10 ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, apakah benar di sini program ini ya? Ada programnya ya. Di sini ada mod ya. Mod itu adalah fungsi yang banyak dipakai ya. Itu sisa pembagian. Mod itu adalah fungsi untuk menentukan sisa pembagian. Jadi kalau kita misalnya punya 5 mod 2 ya. 5 mod 2 itu berarti berapa sisa pembagian 5 dengan 2 ya. Berapa? Satu Pak. 1 ya. Jadi 5 mod 2 itu mana pengalihnya dengan 2 ini yang mendekati 5 ya. Berarti 2 kali 2 4. 4 berarti 5 kurang 4 berarti 1. Berarti 5 mod 5 mod 2 itu sama dengan 1 ya. Kemudian kalau 7 dengan 4 misalnya ya. 7 mod 4 berapa?
3 Pak. 3. Ya, 3 ya. Ya, karena pengalih yang mendekati 7 yang dikalikan ke 4 adalah 1. 1 kali 4 itu sama dengan 4. Ya, kalau 4 kali 2 kelebihan ya. 1 kali 4 4, berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi 7 mod 4 itu sama dengan 3 ya. Jadi sisa pembagian ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ada variabel R. R sama dengan 0 ya. Tapi ternyata R berubah di sini kan, ada R berubah lagi. Jadi sebetulnya kalau kita punya program, ini program R ini tidak perlu disebut sama dengan 0. Sama dengan 0 R. Karena R-nya berubah di sini. Jadi R ya baca R saja gitu kan. Ya, sekarang kita lihat baca A dan B. Ya, seperti tadi ya. A, B. Berarti nilai A dan B itu kita cari berapa FPB ya, faktor persetujuan terbesar antara A-nya dan B. A-nya berapa? 8 misalnya. B-nya berapa? 2 misalnya, seperti itu ya. 8,2 ya. 8,2 berarti A-nya 8, B-nya 2 ya. Jadi di sini kita lihat langsung ke bawah dulu dia, ke bawah ya, ke bawah dulu ya. Dicek B-nya bagaimana? B-nya sama dengan 0 enggak? Jadi kita ambilkan 8 dan 2 ya. 8 dan 2 atau 8 dan 4 lah, 8 dan 4 ya. B-nya sama dengan 0 enggak? Oh, tidak, saya sama dengan 0. Ya, simbol ini adalah simbol tidak sama dengan ya. Lebih kecil, lebih besar. Ini simbol tidak sama dengan. Apakah B-nya tidak sama dengan 0? Iya. Ya, tidak sama dengan 0 karena B-nya tadi berapa? 4 kan? A-nya 8. Jika ya tidak sama dengan 0, maka ke bawah proses. R sama dengan A mod B. Ya. B sama dengan A mod B. Ya. Jika di sini A8 sama A mod B ya, 8 mod B, 8 mod 4, berarti berapa R-nya di sini? 0 Pak. 0 ya. Berarti R-nya 0 ya prosesnya. Karena 8 mod 4. Berarti sisa pembagian 8 dengan 4 itu sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 0 ya. Kemudian A sama dengan B. A-nya berapa? 8 Pak. B. B-nya berapa? 4. 4. Ya, B-nya sama dengan 4. 0. 0. Iya, A-nya dari B, A-nya diambil dari nilai B, B-nya kan tetap 4 nih. Berarti A sama dengan 4. B-nya sudah berubah. Ya. B-nya tadi kan sudah pindahin ke A nilainya, dan B-nya juga masih sama tadi ya, tapi karena ketiban oleh R, diganti oleh R di sini artinya. B sama dengan R, artinya B diganti dengan nilai R. R-nya sama dengan 0. Muter kali ke atas ya, muter ke atas. Ini nggak pakai nih yang ini, nggak pakai. Ini muter ke atas ya. Ini tidak pakai nih ya, yang simbol tanda panah ini ya, tidak pakai, ke atas ya. Kemudian ya ditanya apakah B-nya tidak sama dengan 0? Ya atau tidak? Tidak. Tidak ya. Karena B tadi sudah bernilai 0 ya. Berarti naik ke atas nih. Jadi B sama dengan ini. Langsung cetak F PB. Cetak sama dengan A. A-nya berapa? 8 Pak. A-nya sama dengan berapa? 4. 4. Karena A-nya sudah ditimbang di sini kan? A sama dengan B ya. Jadi kita ulang ya. B sama dengan A sama dengan 8, B sama dengan 4. Kemudian ditanya apakah B-nya sama dengan 0? Apakah B-nya tidak sama dengan 0? Ya, ya. B-nya tidak sama dengan 0 karena B-nya sama dengan 4. Kemudian diproses di sini R sama dengan A mod B, berarti 8 mod 4. Sisa pembagian 8 dengan 4 itu sama dengan 0 ya. R-nya sama dengan 0. Kemudian di bawah diproses lagi, berurut ke bawah ya. A sama dengan B, berarti A sama dengan B. Sebelumnya berapa B? Sama dengan masih 4 ya. Berarti A sekarang bukan 8 lagi. Berarti A sama dengan 4. B sama dengan R. B sekarang sama dengan R. B bukan 4 lagi. B sama dengan 0. Jadi sekarang di memori komputer, A sama dengan 4, B sama dengan 0. Naik ke atas, ditanya lagi,
Apakah B-nya tidak sama dengan 0? Tidak. Ya, jawabnya tidak, karena B sekarang udah jadi 0 kan? Ah. Beda. Langsung ke bawah, ke sini. Cetak FPB sama dengan A. Hanya adalah 4. Jadi FPB antara 8 dan 4 adalah 4. Ya. Nah, syarat program ini, syaratnya adalah apa? A harus lebih besar daripada B, urutannya ya. A-nya harus lebih besar daripada B. Yang ditanya, kalau di sini FPB antara 80 dengan 20, jangan 80 dengan 90, gitu ya. Jadi kalau ini kita ambil apa namanya, A-nya harus lebih besar pada B untuk menentukan proses ini. Ya. Nah ini, jangan lupa nih tanda panah ini dihapus nih. Saya lupa ngapus ini yang bawah. Ya. Ini dihapus, yang ini dia coret ya. Yang ke bawah, karena ini proses pencetak ini kalau dia jawabannya tidak ke sini ya, cetak. Yang ini dihapus tanda panah ini. Jadi ini adalah apa namanya, flowchart untuk menghitung atau mencari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan. Ya. Nah ini bisa dikonversi ke dalam pseudocode seperti apa ya, gitu ya. Kemudian berikutnya nomor 6. Misalkan waktu tembus seorang pelari maraton 1 jam 5 menit 40 detik dalam detik ya. Dalam detik berapa waktu tembus seluruhnya? Ya. Ini sebetulnya soal sembarang aja nih kan, sembarang aja di sini. Yang penting bagaimana program mengkonversi ke detik ya. Nah, ke detik. Jadi yang harus dibaca adalah bagian jamnya. Baca kalau di jam itu kan berarti pukul berapa atau berapa lamanya tempuhnya, berapa jam, berapa menit dan berapa detik. Jadi ada 3 buah variabel ya kan. Ada 3 buah variabel. Ada jam, menit, detik. Kemudian diproses ya. Bahwa jam itu menjadi detik dikalikan 3600. Kalau menit itu menjadikan detik menjadi dikalikan 60. Detik ya tetap dirinya sendiri. Hasil penjumlahan ini ya, hasil variabel jam, variabel menit dan variabel detik setelah dikalikan sesuai yang kita inginkan menjadi detik ya, maka kita simpan di variabel detik ya. Jadi nanti detik yang ini sudah bukan yang ini lagi tapi sudah menjadi detik totalnya ini ya. Jadi waktu tempuh adalah dalam detik ya, detik. Jadi nilainya diambil dari nilai yang hasil proses ini ya. Jadi nilai detik ini sama dengan jadi waktu tempuh adalah detik ini. Detik adalah dari yang ini ya. Diperoleh dari yang ini. Ini dari mana? Hasil perhitungan ini. Hasil perhitungan bahwa jam itu nilainya dikalikan. Jadi kalau 1 jam 1 kali 3600, 5 menit berarti 5 kali 60 ditambah 40 ya. Itulah hasil perhitungan detik ya. Ya silakan dikonversi menjadi apa namanya? Menjadi pseudocode ya. Kemudian soal yang ke-7. Di sini dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X tambah Y. Jika P positif, maka Q sama dengan X kali Y. Sedangkan jika dia negatif, maka nilai Q-nya sama dengan X dibagi Y. Buatlah pseudocode-nya untuk mencari nilai P dan Q. Ya. Lihat di sini ya. Mulai variabel inputnya ada X dan Y, ya kan? Karena kita pertama kali yang suruh hitung adalah X, ditanya adalah nilai X dan Y. Karena P dan Q adalah hasil proses. Ya. P dan Q itu adalah hasil proses. Ya. Kita lihat di sini X, berarti baca X dan Y. Kemudian tahap pertama adalah X-nya dihitung. Apa P dihitung? Ya, dari hasil penjumlahan X dan Y, sesuai dengan soal. Kemudian ditanya, P kan sudah ada hasilnya nih. Jika P positif, kalau positif kan berarti lebih besar 0, ya kan? Maka kalau dia positif, ya, maka dia bernilai Q-nya sama dengan X kurang Y. X bagi Y, ya. Di sini. Kalau tidak, kalau dia positif, berarti dia X sama dengan Q sama dengan X kali Y. Ya. Kalau dia negatif, ke sini, ya, negatif. Cetak Q-nya, ya, cetak Q. Atau cetak P, Q. Ya, tinggal aja ditambahkan ini cetak P, Q. P-nya dari atas hasilnya dan Q-nya tergantung pilihan Q-nya ya. Apakah dia positif? Kalau dia positif berarti ini yang dihasilkan Q-nya. Tapi kalau dia negatif, dia Q-nya sama dengan apa? Sama dengan X kali Y. X dibagi Y ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 7. Pak, mau tanya ya. Pak. Ya. Itu
P-nya belum dicetak ya, Pak? Ya, ditambahin di sini. Bahwa di bawahnya ditambahin cetak P, T, ya. Di sini nih. Yang dekat di atasnya apa simbol selesai. Cetak P, T. Ya. Ya. Lalu untuk itunya Pak, kalau P-nya sama dengan, kalau misalkan ada yang sama dengan 0 gimana Pak? Nah, iya. Nah, itu tinggal ditambahin. Nah, ininya if yang sini, ya. Nah, if yang sini berarti kalau dia sama dengan 0, ya, ada else-nya lagi ditambahin, ya. Itu apa namanya? Jadi tidak didefinisikan key-nya, ya. Kalau X-nya, ya, kalau P-nya sama dengan 0, berarti kalau berdasarkan soal, maka ditulis bahwa cetak nilai key-nya tidak didefinisikan. Jadi nggak ada angka, berarti kata aja, kalimat aja. Ya. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya itu tidak didefinisikan. Dia hanya bisa didefinisikan kalau P-nya positif, Q-nya sama dengan X kali Y. Kalau dia P-nya negatif, maka Q-nya sama dengan X dibagi Y. Kalau P-nya sama dengan 0, otomatis di kalimat ini tambahin, ya, di else-nya itu, ya, nanti tambahin di tugas, ya, bahwa kalau dia sama dengan 0 P-nya, maka cetak nilai Q tidak terdefinisi. Gitu. Ya, ada lagi? Pak, Nanti ada berapa if? mau tanya nih Pak. Ya. Ini kan dia model flowchart-nya dia mulai input, proses, if, proses. Itu kalau misalnya kayak kita memakai lebih dari satu proses itu nggak bisa lah proses 1, selesai proses 1 terus langsung proses 2, harus ada if dulu atau gimana Pak? Tergantung soalnya. Tergantung soalnya. Tergantung soalnya, ya. Ini kan tergantung soalnya, ya. Kalau ini kan pertama dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X kali X tambah Y, ya. Jika P positif, ya, jadi jika hasil perhitungan, ya, X tambah Y ini hasilnya P-nya positif, ya, maka X-nya sama dengan Q-nya sama dengan X kali Y, ya. Tapi kalau hasilnya ini sama dengan negatif, ya, negatif nilainya, maka Q-nya sama dengan X dibagi Y. Otomatis kalau kata jika, maka pasti ketemu nama percabangan ini, if-nya ini. Pasti ketemu. Berarti kalau misalnya soalnya kayak soal nomor 6 nih Pak. Ya. Dia kan prosesnya butuh beberapa nih kayak ya, konversi dari jam ke detik, konversi dari menit ke detik gitu. Itu dibikin satu proses doang ya? Nggak bisa kayak proses 1, proses 2, proses satunya misalnya jam konversi jam ke detik gitu. Nggak bisa? Boleh aja, boleh aja. Boleh atau boleh seperti. Tapi tadi ini ada satu yang menjadi perhatian bahwa setiap kita menambahkan statement, maka dia akan melakukan proses, ya, lebih banyak proses ke mesin komputernya, ya. Ketika kita menambahkan satu proses, maka dia akan menambah suatu proses di mesinnya, ya. Jadi ada waktu, walaupun dia sekian detik, maka akan butuh waktu penambahan proses. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan jadi satu prosesnya langsung kali tambah. Tapi kalau dia misalnya di atas, ya, jam sama dengan detik 1 atau detik sama dengan jam kali 3.600. Yang diproses dikalikan 60, ya. Itu kan pasti ada proses pengambilan variabel di RAM, ya, di RAM komputer, memori komputer itu akan mengambil variabel. Pasti ada, walaupun kecil, saya nggak kerasa gitu, itu akan mengambil waktu sekian milisekund. Ya. Jadi kalau dijadikan satu, ya satu aja gitu. Ya. Tapi itu nggak pengaruh, ya. Jadi artinya nggak mempengaruhi hasil jika diberikan beberapa pecahan proses, itu nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dari sisi hasil nggak masalah. Cuman itu tadi dari sisi efisiensi waktu proses. Ya itu sih nggak kerasa sih kalau kita jalankan di komputer juga nggak kerasa. Sepersekian ribu detik, ya. Gitu aja. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya. Nomor 7 deh, ya. Jadi diperhatikan nanti kalau ada yang ini ditambahkan aja, ya. Seperti tadi sudah ada yang menyatakan, oh Pak, kalau sama P-nya sama dengan 0 bagaimana? Ditambahkan tanda simbol wajibnya. Berarti yang tadi ada else, ada if, berarti ada else if, ya. Ada else if karena ada kalau P-nya sama dengan 0, ya. Kayak tadi, kayak model menambahkan di yang IPA IPS, ya.
Ya, IPA IPS ditambahkan tadi itu. Karena tadi di soal kok nggak ada IPS-nya gitu kan. Nah, jadi tambahkan simbol wajibnya. Demikian juga nomor 7 ditambahkan yang kalau P-nya sama dengan 0. Ya. Karena ini kan hanya khusus kalau lebih besar dan lebih kecil. Tapi kalau sama dengan ini kan belum ditambahkan ini ya, ditambahkan di flowchart ini ya. Nomor 8 ya. Nah, ini parkir. Ya, kita lihat lagi. Apakah dengan syarat ini kan ada 2 syarat nih ya perhitungannya. Jadi biaya parkir ini berdasarkan kesepakatan di ini misalnya di gedung parkir misalnya ya. Lama parkir dihitung dari selisih jam masuk dan jam keluar, udah pasti kan, dari jam masuk. Dan ini dari mesin, dan mesin itulah yang akan memberikan hasil perhitungan ya kan. Kemudian di sini kita lihat syarat berikutnya adalah untuk perhitungan kalau biaya parkir 2 jam pertama maka 2.000. Jadi kalau kita hitung 2 jam pertama, jadi kalau 1 jam ya ini perusahaan ini nggak mau rugi nih, 1 jam atau 1 jam setengah ya harus bayar 2 jam ya kan. Kalau cuma bayar 2 menit misalnya, nah ini 2 menit Pak, saya cuma 2 menit, tapi peraturannya adalah 2 jam pertama ya kan. Jadi dianggap 2 jam pertama ini kita anggap 2 jam. Jadi kalau nggak ada peraturan lain berarti ini 1 jam 1,5 2 jam ya tetapi bayar 2.000 ya kan. Dianggap seperti ini ya, 2 jam pertama. Ya, itu. Kemudian per jam berikutnya 500. Ya, berarti 2 jam berikutnya ya. Kita lihat di sini ya. Kalau kita terjemahkan misalnya gini ya. Mulai baca jam pertama jam menit 1 detik 1. Berarti ini adalah waktu masuk ya. Jam 1 jam ke-1 menit ke-1 dan detik 1. Inilah jam diambil dari jam ketika dia masuk. Ini jam 2 variabel menit 2 dan variabel detik 2 ini adalah diambil dari dari jam keluarnya. Kemudian kita ubah menjadi sini ya, jam 1 dijadikan ke jam ya. Jam 1 ditambah menit ke-1 dibagi 60 ya. Detik ke-1 detik 1 variabel detik 1 dibagi 3.600. Nanti sehingga ini semua yang ini diubah menjadi jam ya, dalam bentuk jam. Jam keluar ya, jam 2 menit kedua dan detik kedua, yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 3.600. Jadi kan ini konversi ke jam ya. Ini berarti nanti jam keluarnya total dalam bentuk jam ya. Kemudian jamnya dikurang ya, berapa total jamnya? Nah, berapa total jamnya dia parkir ya, jam keluar dikurangi jam masuk ya, hitungannya jam. Nah, jika jamnya total jamnya kurang dari 2 jam, nah, ini jam ini ya 1 jam nggak mau rugi nih yang tukang pengusaha parkirnya nih ya, sama dengan biaya parkir sama dengan 2 kali 2.000 ya kan, 2 kali 2.000. 2 kali 2.000. Biaya parkir sama dengan 2 kali 2. Kalau dia kurang dari 2 jam atau sama dengan 2 jam. Jadi biaya parkirnya 2 kali 2.000. Jadi harus bayar 4.000. Mau 1 jam juga bayar 4.000 gitu kan. Dia bikin mesinnya seperti itu. Nah, ya. Kemudian jika dia lebih besar daripada 2 jam, berarti ke sini kan. Kalau dia lebih besar dari 2 jam ke sini. Berarti jam pertamanya, 2 jam pertamanya itu 2 kali 2.000 ditambah total jamnya dikurangi 2 ya kan, sisa kelebihannya kan harus dikurangi 2. Kalau 4 jam berarti lebihnya 4 dikurangi 2, berarti kelebihan 2 jam ya. Kemudian ya 2 jam, kalau dia 6 jam ya, kalau total jamnya 6 jam berarti kan kelebihannya ada 6 dikurang 22, berarti 4 jam kelebihannya ya. Berarti 4 jam kali 500 ya per jam berikutnya. Dan kemudian sini ada kata-kata round up. Nah, ini berarti membulatkan ke atas ya, nggak mau rugi lagi dia nih yang yang punya parkir nih, dia cuma 6 jam lebih 10 menit misalnya ya. 6 jam lebih 10 menit ya, dia kan kelebihannya kalau dia 6 jam kan cuma kelebihan 4 jam ya kan, 4 jam ya, 6 jam parkir berarti kelebihannya kan 4 jam ya, tapi karena ada 10 menit ya, ini dibuatkan ke atas, berarti jadi berapa? 7 jam, berarti kelebihannya 3 jam, ya kan?
7 jam, kelebihannya apa? 7 dikurang 2, berarti ke 5 jam, ya kan? Tadinya dia cuma 6 jam, kelebihannya 4 jam seharusnya kan, tapi karena ada 15 menitnya, ya, berarti dia lebih 6 jam 15 menit dikurang 2, berarti lebih 4 jam lebih 15 menit. Tapi karena pakai round up, nah, dibulatin ke atas, dianggapnya bukan 4 jam 15 menit, dibulatkan ke 5 jam, ya kan? Jadi 5 jam kali 500 kelebihannya, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini nggak mau rugi nih tukang parkir ya. Jadi kita kecuali kalau nanti Anda mau buat parkir, udah rundown aja lah, diturun ke bawah, bulat ke bawah, jadi ya 4 menit 4 jam lebih 15 menit, jadi 4 jam aja. Nah, berbaik hati lah gitu kan. Jadi dibulatkan ke bawah. Ya, kemudian jika ini ya, maka dicetak nih. Semua dicetak di sini. Cetak biaya parkir diambil dari variabel ini dan variabel ini. Jika dia ini yang diproses, maka dicetak yang ini. Jika ini yang diproses, dicetak yang ini. Ya. Jadi inilah bagaimana membuat flowchart untuk yang parkir. Ya. Berikutnya, ya ada pertanyaan? Pak, saya nanya nomor berapa tadi, Pak? Nomor 8, Pak. Nomor Ya, 8 ya. Betul. Pak. Itu kan biaya parkir 2 jam pertama 2.000. Jadi kalau bukannya kalau misalkan dia parkir 2 jam ya 2.000 gitu. Ya. Pak, itu di situ biaya parkirnya 2 dikali 2.000, Pak. Ya, 2 jam pertama. Jadi gini, kalau misalnya gini, kalau ini kan nggak ditentukan ya, 1 jamnya 2.000 1.000 gitu kan, nggak ada kan ya. Nah, jadi kalau dia 2 jam pertama, artinya bahwa dia parkir baru masuk keluar itu dianggap 2 jam, gitu kan? Nah, 2.000 kan? Karena dia hitungannya 2 jam pertama, kecuali dia hitung bahwa biaya parkir itu sejamnya adalah 1.000 misalnya. Kemudian, berarti kan kalau 2 jam pertama dia pasti bayarnya 2.000 gitu kan? Karena ini tidak ditambahkan di sini kan? Kalau Anda tambahkan juga tidak masalah kalau itu, tapi artinya dijabarkan bahwa saya mendefinisikan kembali di sini kalau nanti buat ini ya. Tapi kalau dia di soal, berarti 2 jam pertama itu dia jam 1 dan 2 jam hitungannya ya, 2 jam pertama. Jadi kalau 1 jam itu ya 2.000 dianggap 2 jam pertama termasuk gitu. Kecuali dia dijabarkan didetailin lagi biaya parkir 1 jam misalnya. Gitu. Dan sini tidak disebutkan di sini kan, tidak disebut parkirnya Rp1.000 per Rp1.000 per jam misalnya, kan nggak disebutkan di sini. Ya. Maaf Pak, Ya. mau tanya Pak sama kalau umumnya kalau ini makanya mau diluruskan dulu Pak, kalau penangkapan saya Ya. dengan kalimat biaya parkir 2 jam pertama 2.000 itu artinya dari menit pertama sampai 1 jam 59 menit tagihannya adalah 2.000 Pak. Betul ya. Nah. Itu pemahaman saya apa Betul. benar atau salah Pak? Mohon Ya. dijelaskan Pak. Jadi kalau misalnya berapa coba ini ya misalnya, coba tuliskan pengalaman misalnya, 2 tahun terakhir misalnya kan, atau 2 tahun pertama gitu kan. Jadi artinya kita menceritakan dari tahun ke 0 sampai ke tahun kedua. Kalau kita biar parkir 2 jam pertama misalnya, ya kan, berarti dia hitungannya 2.000 2 jam gitu kan. Jadi artinya kalau dia mau parkir ya, berarti dia parkir 2 jam. Kalau mau 2 jam di situ, kalau mau 1 jam, Anda mau dihitung 2 jam juga 2.000 juga gitu kan. 2.000 juga gitu diparkir gitu kan. Kemudian kalau kita hasilnya baru 1 menit, berarti 2.000 juga gitu kan. Ya seperti itu kan. Nah, jadi ada beberapa yang ini kan, beberapa tempat parkir itu kan, kalau kita parkir, saya pernah masuk parkir itu ya, berarti dia hitungannya disebutkan 1 jam. Ada 1 jam 2.000 misalnya. Maka ketika saya parkir baru masuk aja, ketika keluar saya harus bayar. Gitu kan? Harus bayar sebanyak sebesar 2.000 1 jam itu, walaupun saya baru 2 menit, keluar tetap 2.000 gitu kan. Jadi selalu pembulatannya ke atas ya. Gitu. Jadi kalau berdasarkan 2 jam pertama ini artinya kita wah berapa 1 jamnya ya? Pokoknya Anda 2 jam pertama. Kalau 2 jam pertama berarti mau 1 menit di situ tetap 2.000 ya kan. Mau baru masuk keluar lagi tetap 2.000 gitu kan. Baru masuk kita putar balik gitu kan 2.000. Seperti itu kan. Ya.
Iya, bayar. Maksudnya ini Pak, itu jadi tidak ada pengali angka 2-nya Pak untuk biaya Nah, parkir iya, 2 Oh, jam pertama. itu Ada ini ya. pengalian kedua, Pak. Ah, oh iya. Perkalian angka 2-nya itu Pak yang jadi membingungkan Pak. Oh iya, betul. Ini nggak pakai kedua, Pak. Maaf saya. Ya betul. Jadi 2 jam pertama itu di sini 2.000 berarti ya. Berarti duanya nggak ada dikalikan, betul ya. Ya. Jadi ini tidak pakai 2 ya. Tetap pakai 2 ya. Jadi tetap biaya parkir sama dengan 2.000. Yang ini ya, ini sama dengan 2.000 ya. Jadi nggak ada pengalian. Iya, Pak. Ya. Oh, ya. Makanya juga saya bingung Pak dari awal dari ngejelasin. Iya, makanya saya nanya, Pak. Dikali 2-nya dari mana? Ya, enggak. 2.000 maksudnya. Jadi saya mengerti. Ya. Oke, Pak. Terima kasih ya. Ya. Iya, Pak, ya, Pak. Ingat ya. 2.000 nih. Jadi bukan 2 kali 2.000 ya. Tuh. Sip. Berikutnya nomor 9. Ya. Nah, ini kemudian sekarang terkait dengan penjualan ya. Ada jenis A, B, dan C ya. Kemudian setiap jenis masing-masing akan diberikan diskon sebesar 10% untuk A, 15% untuk B, dan 20% untuk C ya. Program akan menghitung berapa harga diskon ya kan. Berarti ada variabel pilihan ya, ada variabel jenis dan kemudian juga harganya ya. Harga itu kan biasa sudah tercantum di di setiap jenis ya kan, setiap jenis. Kemudian kode ya, ini karena kode tidak pakai bisa saja tidak dimasukkan kodenya ya. Nih ya, kalau kita berdasarkan yang ini, kemudian baca jenisnya saja kan. Nah, kalau kamu lengkap berarti baca kode, koma jenis, koma harga. Ya. Tapi biasanya kalau namanya harga itu sudah dikaitkan dengan kode dan jenisnya nanti ya. Jadi nanti ketika dihitung nih, sistem sebetulnya membaca kode jenis dan harga ya. Dan secara sistem keseluruhan itu pasti itu ya, kode jenis dan harga. Sekarang kita lihat di sini ya, berdasarkan A dan B saja ya. Secara potongan dari algoritma ini ya. Jenis A jika ya, maka harga sama dengan harga dikurangi 0,10 atau 10% dari harga ya. Berarti harga sama dengan harga dikurangi 10% dari harga ya. Kemudian keluar ke sini dicetak harga diskonnya. Kalau jenis B, ya, maka dia kalau ya jenis B, maka dia akan memproses harga sama dengan harga dikurangi 0,15 kali harga. Ya. Berarti dia dipotong diskon sebesar 15%. Ya. Jika ini tidak terpenuhi, berarti ya C yang ini berapa? 20%. Jadi harga sama dengan harga dikurangi 0,20 kali harga. Ya. Jadi harga sama dengan setelah dipotong 20%. Jadi ini adalah kalau jenisnya kita ambil ini. Tapi setelah sistem keseluruhan, maka dia akan lihat kodenya. Ya. Kodenya di database kan ada nih kodenya, jenisnya, dan harganya. Ya. Kalau kita lihat jenisnya, kita lihat if-nya aja kan, karena di sini if-nya yang jenis. Tapi kalau sistem keseluruhan, maka ketika dia baca barcode-nya, maka udah masuk kode jenis dan harga. Ya. Sampai sini pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya. Kemarin saya jawabnya kan jadi gini Pak, kalau yang soal ini. Jadi kan di bagian proses itu saya bikin satu doang Pak. Ya. Jadi di dalamnya itu jenis A, B, oh nggak apa-apa, koma C. Nah ntar dicabangin kan itu ada tulisan ya atau tidak gitu Pak. Ya. Nah, terus cabangnya itu saya ganti A baru harganya berapa dikali berapa gitu. Kalau gitu nggak masalah Pak? Nggak apa-apa. Jadi kalau seperti ini model kadang terbalik harga dulu ya kan baru jenis, nggak masalah. Tetap nggak masalah. Oke Pak. Ya, pilihannya itu dulu ya. Jadi nggak apa-apa. Iya, jadi di dalam satu dulu ada tiga huruf abjad ABC-nya gitu. Ya nggak apa-apa. Sama aja itu. Ya, sama. Ya, maka itu kalau kita membuat flowchart, algoritma itu pasti tujuannya tetap sama ke sini. Di tengah jalannya ini ada berbagai cara. Karena terkait dengan logika dari masing-masing orang. Ya. Berikutnya nomor 10 ya. Ya, nomor 10 ya. Ini ada golongan 4 golongan ya, dari perusahaan swasta, kemudian karyawannya ini per minggu ya, upah per minggunya dikasih dengan syarat per minggunya itu 40 jam ya. Kalau dia tidak lembur ya, berarti maksimal 40 jam.
Kalau dia 40 jam berarti dia lebih dari 40 jam berarti dia lembur ya. Kemudian upah per jamnya dikalikan, bukan satu kalinya tapi dua kalinya per jamnya itu ya. 1,5 kalinya dari upah biasanya ini ya, biasanya. Kemudian dari kalimat ini semua maka kita kita tentukan berapa gaji per minggunya karyawan ini ya kan, berdasarkan input-input ini dan syarat-syarat yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat mulai, berarti kita ambil karena sini yang kita terkait dengan gaji ada golongan ya kan. Kemudian ada jam kerja ya. Jam kerjanya berapa ya. Jam kerja kan bisa dihitung dia masuk dan keluar, nanti ini ada kaitan dengan perhitungan sebelumnya ya. Kita anggap ini sudah masuk, sudah ditemukan sudah dihasilkan jam kerjanya berapa ya. Tapi sebetulnya dalam ketika dia sistem berjalan ada perhitungan kayak tadi, yang kayak parkir tadi ya. Parkir masuk dan parkir ketika keluar. Jadi ini total kerja ya, kita anggap sudah perhitungan dari sistem. Jadi golongan sekian, kemudian jam kerja berapa, kita golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan yang keempat ya. Kita lihat cek di sini ya. Kalau dia golongan 1 kemudian ya kok dia kerjanya berapa? Kalau dia kurang dari kurang dari 40 jam ini, kurang atau sama dengan 40 jam ini, maka dia gajinya itu jumlah jamnya dikalikan 3.000 ya. Kan kadang-kadang 30 jam, 60 jam, 35 jam, 39,5 jam, ya kan ada menitnya kan, ada koma-komanya berarti. Nah, kalau di ini pegawai, kalau perusahaan ini nggak mau rugi juga dia, ya kan, di roundan ke bawah, kelebihannya nggak mau dihitung ya. Sistemnya yang tadinya 6,1 jam jadi 6 saja gitu kan. Nah, tapi Anda boleh aja kalau Anda buat program yang tidak pakai rundown nggak apa-apa. Jadi nanti dikalikan komanya juga nggak masalah ya. Jadi fungsi rundownnya dibuang. Artinya yang punya perusahaan bagian SDM-nya haruslah masa beri 5 menit nggak dibayar gitu kan. Tapi dikalikan dengan jam kan. Karena koma ada pengali dengan 3.000 pasti akan kelebihan berapa rupiah dan berapa sen ya kan. Kemudian jika dia lebih kecil, jika tidak berarti dia lembur ya, maka yang 40 jamnya dikalikan 3.000 ya kan, 3.000 per jam ditambahkan sisa waktu di mana dia lembur ya, berarti dikurangin 40 jam kerjanya, inilah sisanya ya, dikalikan 1,5 kali 3.000 ya, dikalikan karena dia pengalinya bukan 1 di sini ya, pengalinya 1,5 kali 3.000 rupiah ya, sehingga dia ada kelebihan ada kelebihan waktu di sini dikalikan setengah kalinya kali 3.000 ya. Jadi mendapatkan gaji per minggunya itu dari yang waktu yang memang ditentukan dan ada kelebihan waktunya. Kalau dia golongan 2 berarti seperti juga yang ini, maka ada kalau dia lebih besar kurang dari 30 ya dihitung lagi ya kan, dihitung jumlah jamnya. Kemudian dikalikan 3.500. Kalau tidak juga sama, ini 40 jamnya kali 3.500 dikalikan 1,5 yang ini ya. Seperti dan seterusnya. Demikian juga ini. Jadi polanya sama ya. Demikian juga yang kalau golongan 4 ya. Golongan 4 seperti ini juga. Semua nanti larinya ke dicetak gaji per minggu ini ya. Demikian, ada pertanyaan? Ada yang lain? Kalau yang nomor 10 itu pakai if yang bercabang ya Pak. Jadi ada if di dalam if lagi. Iya, if dalam if. Jadi misalnya ini if golongan 1 ya. If golongan 1 di dalamnya ada if ini kan, ada if jam kerjanya. Ya, jam kerja. Nah, demikian juga else if yang ini ya. Else if golongan 2 ada if-nya lagi. Kemudian else if yang golongan 3 ada if-nya lagi dalam. Else-nya di dalam else ada if-nya juga di sini kan. Ada yang ini ya. Else if-nya ada yang ini, bukan if lagi. Kalau ini kan nggak langsung aja kan, langsung ke sini else-nya. Else sama dengan if yang ini ya kan. Kalau yang ini ada if, else, ada if ya. Ada if yang ini, ada if ini dan ada else juga ya. Yang tidaknya else ya, yang tidak else ya. Kemudian yang ini if golongan sama dengan di dalamnya ada if lagi ya, if yang ini dan ada else-nya yang ini ya, else yang ini. Kemudian else if golongan 3 ya, ada di dalamnya ada proses if lagi
yang ini di bawah if, yang ini else-nya, yang ini di bawah else-nya. Kemudian ada else, di dalam else ada if, ya, ada if ini dan else-nya ini. Demikian, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak mau tanya Pak. Ya. Mau tanya Pak. Apa dulu nih? Ya. Itu Pak. Jadi di si kolom proses itu sebenarnya bisa maksimal sampai berapa cabang sih Pak? Sebenarnya. Banyak, bebas. Misalkan saya bikinnya nggak simetris gitu Pak, bisa sebenarnya. Yang Misalkan dia ada lima yang mau diproses, cuman saya gabungin gitu Pak di dalam satu proses, terus saya cabangin itu lebih banyak, terus bisa nggak Pak? Selama itu tidak keluar dari persyaratan yang ini ya, soal nggak masalah. Ya. Kalau ini kan ada if-nya, ada 3 kondisi cabang ya. Iya. Ada 4 kondisi cabang ini ya, dari cabang. Di dalamnya ada 1 cabang lagi, cabang percabangan lagi, 1 percabangan lagi. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Misalkan saya nih golongan 1, 2, 3, anggaplah ada 5 golongan lah gitu. Ya, terus ya. Saya gabungin dalam satu kolom proses Pak gitu. Kira-kira bisa nggak Pak? Saya gabungin aja gitu Pak, jadi biar jadi nggak banyak turun kayak gini, jadi yang lebar aja gitu. Kira-kira bisa nggak Pak? Jadi makanya ada logika cepat atau enggak ya. Sekarang kalau logika cepat tadi Anda menggabungkan ya. Iya, Kalau Pak. digabungkan ya, Pak, coba terangkan. Ya, digabungkannya bagaimana? Ya, kalau misalnya gabungkan dia si golongan 2, 3 ini digabungin ke golongan 1 semua Pak. Jadi nanti yang titik bawah itu tergarisin ke yang golongan 2 ini barengnya sama, maksudnya tariknya sama yang ini. Ntar yang paling kiri ini, titik kiri ini barengin sama titik yang dari ianya si 3 gitu Pak. Kalau logika saya gitu Pak. Tapi ntar di cabangin ntar dikasih angka 1, 2, 3, maksud saya gitu loh Pak. Nanti saya lihat itu dulu ya. Nanti saya lihat itunya detail di teman-teman yang ini yang dibuat. Atau nanti belum dicek apa ya? Apanya? Belum dicek-cekin ya Pak? Kan banyak gitu. Oh iya Pak. Okay. Banyak gitu. Iya. Dan satu persatu sih itunya. Ya. Jadi gini aja. Kalau ini kan dari setiap algoritma ya. Dari sekian misalnya cabang ini, itu bisa dikecil cabang ketika itu logika terpenuhi, nggak masalah. Ya. Kalau saya ini mengikuti dari yang ini aturan sini aja, golongan 1 ya, supaya nanti terbaca gampang. Ketika rekan-rekan mahasiswa punya yang pendek, nggak masalah, gitu loh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting bahwa output di sini nih yang cetak gajinya benar sesuai dengan syarat yang ini, ya, nggak masalah. Pasti ada yang punya cara masing-masing, ya, cara masing-masing. Jadi kalau ini satu-satu saya jabarkan supaya urutan dari atas, golongan 1, ya, 3.000. Kemudian dia 3.000 ke bawah kan, nah, dia tuh jamnya ke sini, ya. Oh, 40 jam atau kurang atau sama dengan. Oh, else-nya apa? Ini else-nya gitu loh. Kemudian muter lagi ke atas, ya, golongan 2. Upahnya 3.500 per jam. Tapi dia dulu syaratnya berapa lama dia seminggu. Oh, ini berarti ada if-nya lagi kan, else-nya ke sini. Muter ke atas lagi. Saya ini menyesuaikan alur yang ini, ya. Supaya alur ini tidak lepas dari sini. Tapi kalau misalnya dari yang gambar ini Anda punya cara yang lain, kemudian hasil sama, nggak masalah, gitu loh. Iya, masalah, ya. Saya hanya menghitung alur yang ini, ya. Jadi nanti, ya. Kalau saya prinsipnya kayak ini Pak, modelnya kayak hub dan switch gitu Pak. Jadi misalnya kayak internet 1 ntar Ya. ke bawah, internet 2. Ya, Dari situ prinsip saya rata-rata. ini sebetulnya, ya, switch itu, ya, switch ya, ya kan, Iya, Pak, pakai di switch dalam off, ya. Pakai switch off kan ya. Iya Pak. Ya, pakai switch ini sebetulnya switch itu algoritmanya itunya ini. Flowchart-nya tuh ini sebetulnya switch itu. Switch itu Pak. Ketika kita switch ya, kalau switch itu berarti goal sama dengan 1 misal titik 2. Iya Pak. Berarti if-nya ini kan. Iya Pak. Goal titik 2 ya. If-nya ya. Sebetulnya penggambaran switch itu ya, itu untuk mempermudah ya. Switch off atau kiss off ya, kalau di Pascal di Delphi itu namanya kiss off ya. Kalau di C atau di Java switch ya. Nah, itu sebetulnya kalau digambarkan algoritmanya ya ini ya. Digambarkan catnya itu ini ya. Sebetulnya ketika itu orang-orang yang membuat program kan kasihan gitu kan, yang membuat program bahasa C misalnya. Waduh, kalau ini kan cari yang mudah lah, maka mereka membuat modul ya. Namanya modul switch off ya.
supaya mempermudah. Sebetulnya itu adalah sama juga dengan yang if else itu ya, switch off. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak menyediakan itu ya switch off gitu. Jadi diambil dengan struktur baku awalnya yaitu if dan if else if gitu. Sebetulnya di dalam switch off di dalam bahasa pemrograman itu untuk mempermudah dia ditambahkan struktur sendiri ya, switch off, kiss off gitu. Itu apa untuk mudah. Sebetulnya kalau digambarkan strukturnya yang mendapatkan struktur di apa namanya di flowchart ya seperti ini ya. Seperti ini ya. Tapi nanti diterjemahkan ke bahasa pemrogramannya boleh. Ketika Anda membuat bahasa pemrogramannya yang ini flowchart ini diterjemahkan menjadi switch off, case off ya supaya mempermudah prosesnya. Nggak masalah ya ketika masuk bahasa pemrograman. Tapi struktur apa namanya flowchartnya seperti ini ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kemudian tugas ya, tugas Tanya, Pak. ya, soalnya ya. Ya, jadi kalau yang tadi pertanyaannya ini Mas Bagus itu kalau ada tugas flowchart boleh nggak kita pakai logikanya itu menggunakan switch atau case, Pak? Nah, itu dia pertanyaannya. Boleh nggak menjawabnya seperti itu? Gini, atau harus tetap if, pakai if else gitu, Pak? Harus pakai ini ya. Karena struktur apa namanya seperti looping misalnya, looping for itu nggak ada loopingnya itu loh. Di strukturnya ya, di struktur di flowchart itu nggak ada. Jadi gini nih, ya kita ambil soal yang mana nih, yang tadi. Yang nomor 4, Pak. Nah, apa ya? Ya, ini kan sebetulnya pakai if ya. Ada yang pakai apa namanya? Taruh. Jadi If bisa kah, Pak? apanya? Kalau Kalau- if Ketika kita for ini pengulangan ya, kita ambil pengulangan yang ini, yang yang FPP ya. FPP nomor berapa tadi ya? Lupa saya. PB nomor 5. 5 ya. Nomor 5 kita lihat FPP ya. Misalnya gini. FPP, nah ini kan sebetulnya pengulangan while. Selama dia ya, while itu kan selama dia masih ya tidak sama dengan 0 ya, selama B-nya tidak sama dengan 0, maka dia diulang. While B tidak sama dengan diulang. Ini kan while nih ya. Jika dia sama dengan 0 ya, langsung keluar ya. Tidak. Kan gambarannya tidak while ya. Ya. Untuk while yang ini tadi kita kan sudah belajar while kan. Nih di sini while. Nomor 2. Nah, ini while ya. Ini while. Ini kan pengulangan nih. Ya, perulangan. Ya. Selama A-nya lebih besar sama dengan lebih besar daripada 5, maka ini diproses terus nih. Selama si A-nya lebih besar 5, ini diproses terus ya. Demikian juga yang ini. Jadi nomor apa namanya? Terkait dengan FPB yang ini ya. Nah, selama dia ya, artinya kan selama dia lebih tidak sama dengan 0 B-nya, maka dia diproses terus nih. Tanya lagi. Kalau dia masih tidak sama dengan 0, putus lagi. Ini kan looping, pengulangan, ya, perulangan, while. Kalau dia selesai, maka keluar langsung cetak FPB-nya, ya. Jadi dia tidak menggunakan while, tapi tetap menggunakan if juga. Jadi antara kiss off, ya, switch off, kemudian apa namanya while for itu menggunakan pengulangan nih. Jadi penggambarannya tetap seperti struktur di flowchart, ya. Ketika kita gunakan ini seperti ini, oh ini ada struktur while, bisa for, bisa while ya. Demikian juga yang tadi kiss off ya, atau switch off, itu sebetulnya strukturnya adalah struktur dari struktur dari if itu, atau gambar wajik itu. Jadi artinya ketika kita buat flowchart, maka secara umum tetap menggunakan struktur yang flowchart. Ketika menggunakan bahasa tertentu, kita gunakan switch atau case ya, case off atau while. Tapi secara umum itu harus dibuat sesuai dengan struktur flowchart. Jadi tidak menggunakan switch, case off atau while. Ya, kita tidak menggunakan, tapi kita menggunakan struktur umum flowchart. Ya. Nanti terjemahkan ada yang menerjemahkan if, menerjemahkan ke bahasa pemrograman menjadi switch, menerjemahkan ke while atau for. Seperti itu ya. Tetap seperti struktur yang
dari asalnya itu ya, itu dari flowchartnya sendiri. Ya kalau misalnya nomor 10 ini ya kita tetap menggunakan ini struktur flowchartnya seperti ini, tapi ketika rekan-rekan menggunakan bahasa pemrogramannya, apakah nanti pakai Java, pakai PHP, pakai kita gunakan yang sederhana. Misalnya nggak pakai saya pakai yang ini nggak masalah. Yang penting struktur asalnya tetap ada seperti ini. Ya. Walaupun pakai bahasa Python ya Pak, tapi tetap bisa. Bisa, nggak apa-apa. Tetap diperbolehkan gitu. Kalau ada aturannya, ada seperti switch off misalnya, switch off atau keys off, ya, tetap diperbolehkan. Tapi struktur flowchartnya seperti ini. Karena flowchart itu kan bisa diterjemahkan ke bahasa manapun. Artinya struktur ini universal. Ya, struktur ini apakah nanti dipakai menjadi if atau tadi switch atau case off, nggak masalah, gitu loh. Ketika masuk ke bahasa pemrograman. Tapi ketika membuat flowchartnya ya sesuai dengan asalnya seperti ini. Ya. Siap, Pak. Ya, sip. Ya, ada pertanyaan lagi? Tugas seperti kemarin ya, soal nomor 4 dan soal nomor 10, tapi dilanjutkan dengan procedure code-nya ya, procedure code-nya dibuat, disesuaikan dengan logika sendiri ya. Logika sendiri sesuai yang kalau tadi yang tugasnya sudah benar, maka dibuat langsung ke procedure code-nya. Berarti tinggal buat procedure code-nya Pak ya? Ya, tugas procedure code aja seperti biasa. Sabtu depan ya, Sabtu depan. Flowchartnya ngikutin yang punya Bapak ini? Tersendiri aja, nggak apa-apa, bebas. Mau yang punya sendiri nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau flowchartnya salah, benerin dulu kan Pak berarti Pak? Iya, benerin dulu. Dan seperti yang saya tadi juga, sudah saya yang ada yang itu, ya ada yang garis panjang kelebihan dihapus ya, seperti tadi saya katakan. Kemudian yang tadi ada pengalih duanya itu, ya dihapus duanya ya. Jadi itu aja. Kecuali kalau membuat yang sudah sendiri yang sudah benar nggak masalah. Ya. Kita lanjut boleh terserah pakai yang mana aja. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dapat cukup Pak kayaknya. Cukup ya. Ya cukup. Jadi ke depan. Kemudian tugas nanti langsung jangan dikirim ke email karena email saya pas saya lihat wah ini udah penuh dari udah berapa 20 tahun email saya jadi penuhan. Jadi saya sempat ngirim link Google Drive Pak, lokal drive saya ke Bapak, itu gimana Pak? Bisa Tapi emang atau Pak kolektif? Ya nanti bisa masuk ke drive yang saya itu, maka saya tadi kirim itu petunjuk untuk ini mengirim tugas. Tapi nanti akan saya cek lagi. Yang petunjuk tugas itu untuk mengirim langsung dari menu classwork atau tugas kerja di situ kan bisa langsung di-input tuh, langsung dikirim dari situ ya. Nanti namanya langsung tercatat di situ. Berarti nggak kolektif lagi ya Pak? Jadi nggak kolektif, ini nggak Pak, masing-masing aja masuk ke situ. Ya, nanti kalau masing-masing kan langsung diklik, di-upload ke situ langsung sesuai dengan namanya soalnya ya. Jadi langsung. Ya makasih. Ya, jadi supaya karena saya buka wah ini udah banyak. Pak. Ya. Lebih pakai Classroom dibandingkan pakai Gmail. Kalau pakai Classroom tinggal upload doang. Betul. Karena benar, Pak. Karena juga memang memorinya terbatas. Kalau ini kan besar juga ya. Ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi?